Ini clear soal Kaisang. Dia bukan penyelenggara negara, bukan. Anda tadi saya udah ambil dari Kompas. Oke, terus lanjutannya. Yang namanya gratifikasi itu bukan hanya untuk pejabat, tapi keluarganya. Yang dijelaskan tadi itu balik lagi Kaisang, balik lagi Bobi. Ada nggak pejabat lain? Ada nggak? Mahfud misalnya. Banyak, Prof. Coba saya jelaskan gimana? Ya. Jadi gini, kita nggak usah berdebat. Ini gratifikasi. Kan kita bicara tidak ada kemungkinan lain kan? Kemungkinannya hanya itu adalah hadiah, pemberian. Kan begitu? Bang Rafli, izin Bang. Abang itu, bicara lagi kemungkinan. Kalau kemungkinan tidak, berarti ada kemungkinan iya. Anda ini bicara yang dari tadi itu, cuma semantik doang. Dengarkan bukan semantik. Dong. Ini yang saya mau katakan ke Abang nih. Abang dari tadi bicaranya. Anda dengarkan. Tolong Anda bicaranya itu contohnya. Ada orang lain pejabat negara. Tolong Anda dengarkan. Pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Bang Rafli. Coba ditanyakan yang lain. Udah sebutkan satu namanya. Kalau Anda mau bela Kaisang, bela Gibran, bela Jokowi itu Anda urusan Anda. Tapi urusan saya adalah kita dudukan perkara, Bang. Kita dudukan perkara. Pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Bang Rafli. Satu, yang lain nih bukan pejabat negara. Ya kan? Kaisang bukan pejabat negara. Yang lain yang pejabat negara. Satu kata kita sebutkan. Prof Mahfud. Oke, pejabat negara bukan? Pejabat negara. Sedang menjabat waktu itu. Oke. Lalu apa masalahnya? Pertanyaannya yang sama coba ditanyakan. Oke, saya jelaskan. Coba ditanyakan dulu, itu saya punya Prof Mahfud atau bukan? Kan Anda mau minta saya jelaskan kan? Coba dijelaskan. Kemudian ada yang lain. Perlu diketahui oleh semuanya ini. Perlu diketahui. Ya, siapa lagi? Selain itu, ada Mbak Puan di sini. Ya, siapa lagi? Pada saat dia menggunakan itu sedang menjabat. Siapa lagi? Masih banyak yang lain. Oke ya. Oke, jawablah. Jawaban saya adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, kita ini sedang ada diskusi yang ada temanya. Temanya mengenai gratifikasi Kaisang. Kok saya ngomong yang lain? Oke, satu. Jadi kita disiplin. Yang kedua, kalau memang mau ditanyakan karena perkembangan diskusi, apakah Mahfud kalau naik jet pribadi itu adalah gratifikasi tidak? Saya katakan gratifikasi karena dia pejabat publik. Kalau Puan naik itu apakah gratifikasi? Gratifikasi karena dia pejabat publik. Persoalannya adalah jangan ketawa dulu. Persoalannya adalah apakah itu gratifikasi yang dilarang atau tidak? Kan itu pertanyaan kita. Kalau seandainya dilarang, dia salah. Dan apa saya berat mengatakan Puan salah? Enggak. Mengatakan Mahfud salah? Enggak. Yang saya katakan tidak berarti kemudian kalau orang lain melakukannya, lalu yang ini jadi sah. Enggak bisa begitu. Kalau kita mengatakan pemberantasan korupsi, kalau bagi saya, korupsi is korupsi. Siapapun yang melakukannya, ya. Bahkan kata Rasulullah, even Fatimah sekalipun anak saya, putri saya, kalau dia mencuri saya yang akan potong tangannya. Itu dong kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi. Jangan kemudian ini dibela, ini enggak. Enggak ada urusan saya membela Mahfud dan Puan Maharani. Jelas kan? Jadi kalau saya ngomong tentang Kaisang, karena temanya tentang Kaisang. Saya harus fair juga, Mbak Puan, Pak Mahfud, itu bisa dikatakan gratifikasi. Tapi persoalannya gratifikasi yang terlarang atau tidak? That's right. Termasuk juga Kaisang dan Bobi dong. Ya kan saya udah bilang kan dari tadi, karena itu untuk mengetahui apakah ini dilarang atau tidak, maka kuncinya di KPK. Bukan dia mengatakan ini tidak dilarang. Contoh ya, Pak Mahfud ngomong, itu gratifikasi, tapi nggak dilarang. Lah itu kan menurut dia, harusnya KPK periksa juga dia. Makanya ada Boyamin Saiman atau siapa yang ngomong. Memang kadang-kadang Prof Mahfud begitu tuh, suka mendahului dia. Pak Mahfud itu juga datang ke KPK untuk ngasih klarifikasi, kan begitu. Prof Ikrar, ada perbedaan nggak antara Mbak Puan, Pak Mahfud dengan Kaisang dan Bobi? Iya, kalau dia memang itu terkait dengan kepentingan pribadi, itu gratifikasi. Kalau Profesor Mahfud diajak oleh Pak JK naik private jet dalam rangka konferensi HMI di Makassar, itu gratifikasi bukan? Tergantung niatnya Pak JK. Karena Pak JK apakah dia punya kepentingan dengan Pak Mahfud? Yang jadi pertanyaan saya, dia naik pesawat itu untuk apa? Untuk tujuan apa? Ya, kalau misalnya kayak tadi Pak Mahfud diajak Yusuf Kala pergi untuk kebutuhan misalnya HMI atau acara masjid, ya itu kan memang kerjanya Pak Yusuf Kala adalah ketua Masjid Indonesia, begitu kan? Ya, DMI, Dewan Masjid Indonesia. Atau kemudian kalau itu ada hubungannya dengan HMI ataukah ada hubungannya dengan
Persatuan Mahasiswa NU ya, yang terkait dengan NU, karena kebetulan Pak Yusuf Kalla juga adalah orang Nahdlatul Ulama, Pak Mahfud MD juga orang Nahdlatul Ulama, ya nggak ada masalah. Karena itu tidak ada kaitannya dengan Mahfud mendapatkan keuntungan dalam jabatan dia sebagai Menko Polhukam. Tapi Prof Mahfud itu pejalan negara pada saat itu. Oh iya, saya bilang terlepas. Dan dia nggak lapor ke KPK loh. Oh, kalau memang itu ya Mahfud juga harus lapor kalau memang itu terjadi. Ya. Jadi nggak jadi masalah. Makanya kan di situ dinyatakan kalau dia melaporkan dan dalam 30 hari ternyata KPK tidak menyatakan itu adalah suatu pelanggaran, clear. Kan begitu. Itu gratifikasi baik namanya, bukan gratifikasi jahat namanya. Tapi kalau kemudian katanya pendukung Kaisang menyatakan bahwa itu cuma nebeng pesawat ke Amerika. Tanyaan saya, kalau Anda memberikan tebengan dari Bandung ke Jakarta, itu baru namanya nebeng, ya. Saya dulu waktu tinggal di Papua kan juga gitu, masih kecil, kalau nggak ada mobil ya kita liftan aja nyetop mobil. Itu namanya nebeng. Tapi kalau ada orang nebeng dari Jakarta kemudian ke Solo sampai ke LA, apalagi selain LA? Philadelphia. Philadelphia, itu bukannya nebeng gitu. Atau Anda belikan afturnya. Saya tanya pada Anda ya, apakah Anda sebagai seorang profesor akademisi punya duit untuk beli aftur dari Jakarta sampai LA? Kalau saya punya duit, saya mau nyoba tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup panas ya antara Bung Refli Harun dan juga Prof Ikrar Nussabakti melawan pendukung dari Kaisang dan Jokowi ya, yaitu Profesor Asrun dan juga ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Di sini memperdebatkan soal gratifikasi ya, gratifikasi soal pesawat pribadi Kaisang yang ya sempat menjadi viral dan menjadi pergunjingan di masyarakat. Tetapi pembelaan dari para pembela Jokowi bahwa yang berbuat seperti itu tidak hanya Kaisang, tetapi ya mereka mengungkit soal Mahfud MD, soal Puan Maharani dan yang lain-lain ya. Tetapi Refli Harun di sini memberikan argumen yang cukup kuat bahwa ya kalau memang mau memberantas korupsi, memberantas gratifikasi, ya tidak boleh pandang bulu. Bang Refli Harun juga di sini menyebutkan bahwa ya kalau memang mau memberantas gratifikasi ya harus konsisten. Jangan sampai narasinya kita berbuat gratifikasi tetapi menuduh orang lain itu juga gratifikasi, seolah-olah melegalkan apa yang kita berbuat sekarang. Jadi kalau memang mau memberantas korupsi dan gratifikasi ya harus konsisten. Bahkan Bang Refli juga sempat mengutip hadis Nabi di sini untuk meyakinkan bahwa beliau benar-benar lurus, tegak lurus demi menegakkan hukum. Bukan membela kepentingan atau membela Mahfud atau membela Puan, tidak. Dan di sini terlihat sekali ya Waketum Joman atau Jokowi Mania terbungkam dan hanya senyum-senyum sambil ya tidak bisa menjawab apa-apa. Bahwa penjelasan Bung Refli memang masuk akal. Jadi kalau memang Kaisang ini gratifikasi, nggak usah menuduh A, B, C, D banyak yang berbuat. Jadi kalau yang berbuat jadi ini halal gitu. Kan nggak begitu. Walaupun banyak yang berbuat ya ungkit juga. Anda laporkan juga ke KPK. Suruh klarifikasi juga. Tetapi yang dilakukan malah menuduh yang lain juga ikut melakukan. Jadi ya kita sama-sama busuk apa gimana. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang mau berantas ya berantas. Tetapi memang di era Presiden Jokowi ini pemberantasan korupsi kan mandek. Tidak ada perkembangan, tidak ada apa. Bahwa memang semua yang berbuat korupsi sebenarnya diketahui oleh pemerintah. Cuman ibaratnya dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Jadi untuk Anda, kalau Anda tidak mendukung saya dan mendukung keluarga saya, Anda akan dikasuskan. Kan seperti itu, akhirnya mau nggak mau mendukung dengan sangat terpaksa mungkin karena tersandra kasus. Akhirnya seperti itu, karena nggak konsisten dalam memberantas korupsi, memberantas praktek-praktek nepotisme dan juga gratifikasi. Dan kali ini yang kena gratifikasi, ya kalau dibanding-bandingkan lah, kalau boleh membandingkan antara gratifikasinya Mahfud MD
dan gratifikasinya Kaisang itu sangat jauh sekali. Kalau Kaisang kan gratifikasi untuk urusan pribadi, mengantar istrinya ke Amerika, Philadelphia, bagaimana. Tetapi kalau Pak Mahfud, Prof Mahfud, gratifikasinya dia numpang pesawatnya Yusuf Kalla yang akan menghadiri seminar HMI di Sulawesi. Jadi kalau dilihat posisinya, nggak ada sama sekali kepentingan pribadinya di situ. Nggak ada sekali keuntungan pribadi atau kepentingan dengan Pak JK atau untuk memuluskan proyek-proyek Pak JK, nggak ada sama sekali. Ini hanya ya murni numpang saja. Ya itulah kata Refli Harun, kan gratifikasi, ada yang gratifikasi dibolehkan, ada yang gratifikasi terlarang. Nah kalau menurut saya gratifikasi yang dilakukan oleh Prof Mahfud itu gratifikasi yang diperbolehkan. Masalahnya di situ tidak ada unsur kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau bisa menguntungkan seseorang, tidak ada. Pure itu adalah murni dia istilahnya numpang saja gratifikasinya. Tetapi kalau Kaisang, masa iya sih apa yang disebutkan Prof Ikrar tadi? Masa iya ada orang nebeng dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Amerika, Philadelphia? Itu yang namanya nebeng, nggak seperti itu. Nebeng ya dari Jakarta ke Bandung, kata Prof Ikrar begitu, menganalogikannya ya. Tetapi biar bagaimanapun kalau gratifikasi ya harusnya memang dilaporkan ke KPK. Jadi klarifikasi di KPK, nanti dalam 1 bulan klarifikasinya itu seperti apa. Dalam 1 bulan dikaji oleh KPK, kalau memang clear itu gratifikasi yang diperbolehkan, ya kan nanti diumum KPK dan clear di situ masalahnya. Tetapi kalau memang gratifikasinya ini gratifikasi terlarang, KPK juga akan menindak. Dan di situ letaknya, harusnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Kaisangnya juga ngumpet, nggak mau klarifikasi KPK. KPK-nya katanya mau manggil juga suratnya nggak nyampe-nyampe. Karena akhirnya memang ada permainan di sini. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya ya. Bagi yang Anda yang telah menonton video ini dan ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Cam TV Channel. Salam waras.